Gimana Pak? Ya, tadi kan kita membahas bagaimana menghadapi penawaran-penawaran yang selama ini terus-menerus membombardir atau menggempur kita, penawaran-penawaran bisnis yang baru, baik ditawarkan oleh leader-leader besar maupun oleh bahkan miliknya juga dia terlibat untuk menawarkan kita. Ya, nah kalau Pak Utut sendiri bagaimana menghadapi kalau misalkan terjadi penawaran-penawaran bisnis yang sangat bombastis, yang hampir tiap bulan selalu tumbuh bisnis-bisnis baru, yang saya dengar di Pekalongan, Purwokerto juga banyak bombardir dari bisnis-bisnis baru. Iya. Gimana Pak Utut? Yang pertama kan di bisnis ini kan sangat luar biasa Pak ya, dari produknya aja kan jaminan nafkah ini, jaminan ini kan sangat dibutuhkan untuk masyarakat, terutama kan masyarakat menengah ke bawah ini sangat diperlukan sekali. Makanya kan kami kalau menurut saya tidak takut dengan pesaing-pesaing yang lainnya, yang jelas kan perusahaan ini sudah sangat besar dan bonusnya juga besar dan produknya juga bagus Pak Basis. Oke. Ya, lalu bagaimana mengatasi kalau misalkan ada penawaran dari pihak lain yang menawarkan kepada tim Pak Utut, bahkan Pak Ututnya sendiri ditawarin. Bagaimana sikapnya Pak? Ya saya tetap optimis jalankan Bistar ini Pak. Yang pertama kan dengan alasan produknya itu saya jaminan nafkah itu sangat dibutuhkan untuk masyarakat itu Pak. Oke. Ya, good. Terima kasih Pak Utut. Ya. Ada lagi? Ada pendapat lain? Bu Lili? Ya, saya mah nomor 1 Pak, uang ya. Uangnya hilang nggak gitu aja. Kalau di Pista kan uangnya nggak hilang. Pasti nanti kembali 100% gitu Pak. Pendapat Terus sama marketing plan-nya terus cari orang nggak gitu. Terus yang saya tanya lagi, tim kerjanya kayak apa nih gitu. Kan nggak ada yang kompak kayak Pista Pak. Jadi ya udah lah. Jadi saya biasanya nolak langsung Pak. Begitu. Ya, good. Bu Lili, itu jawaban yang sangat to the point dari seorang ibu. Bagaimana uang itu sangat penting, ya. Oke, mungkin sebelum saya punya pendapat, Pak Hari, pendapat dari Pak Hari, bagaimana menguatkan teman-teman terhadap penawaran seperti itu? Yang pasti perlu dipahami kalau di depan saya ini kan sebenarnya sudah leader-leader yang sudah sangat kenyang dengan cash flow kuadran gitu. Jadi harus benar-benar memahami arti multi level yang sebenarnya gitu, sehingga apa ya, karena hari ini aja kalau seandainya saya itu tidak berpikir panjang, tidak coba 16 tahun perjalanan saya di multi level, terus ya nggak pengen apa ya, kita sampai dikenal di mana sih, kita bisa sampai profesional di mana sih gitu. Karena leader yang merekrut saya pun bahasa hari ini, lo jangan cinta sama bisnis gitu loh, tapi lo mesti cinta sama impian lo, sampai gitu Pak, teman-teman. Jadi lu ngapain lu cinta sama bisnis gitu loh. Lu bisnis itu nggak perlu sampai harus loyal yang seperti apa, nggak perlu. Karena biasanya kalau kita sudah sepenuh hati 100% loyal dan akhirnya kita dikecewakan, ya selesailah gitu. Tapi kalau kita cinta sama impian, ya yang penting fokus itu pada impian. Masalah kita mau cari rezeki di mana aja, yang penting impian kita bisa kita capai gitu. Nah ini bahaya banget gitu loh. Ini yang membuat kenapa kita harus memahami bahwa membangun bisnis network yang benar itu apa ya, ya kita ini bertani bukan berburu. Kalau bertani ya saya hanya menambahkan apa yang Pak Haris sampaikan tadi, bahwa kita harus memahami kalau mau travel betul bicara percepatan, kalau insurance atau asuransi itu berbicara kesinambungan gitu. Nah saat ini kita sudah ada di dalam sebuah perusahaan, produknya perlindungan atau proteksi atau asuransi, tapi sistemnya sudah network gitu, dimana biasanya kan sejauh ini orang MLM itu sangat nggak suka dengan orang asuransi karena mereka jual-bualan lah, jual kertas lah apa dan sebagainya. Kalau orang
asuransi, nggak suka dengan orang multi level karena wah mereka mah jual beli produk lah, ribet lah, apa dan sebagainya lah, apa ya harus terus mencari member baru lah dan sebagainya. Tapi saat ini kita sudah ya sadar nggak sadar apa ya kawinnya dua perusahaan yang menciptakan miliarder-miliarder luar biasa gitu loh, di mana produknya insurance tapi sistem pemasarannya network. Dan sekali lagi yang harus kita pahami adalah kalau berbicara multi level, kita harus paham yang sering Pak Basis sampaikan ada 4P di sana kan, perusahaannya bagaimana, produknya bagaimana, pendidikannya bagaimana, pembagian hasilnya seperti apa. Nah, biasanya ya tadi multi level nggak bisa kita pungkiri dalam 1 tahun bisa 5 sampai 10 baru. Dan sebenarnya leadernya itu lagi. Selalu mereka jual adalah momentum. Ini baru, ini keren, mumpung baru mau launching, ayo pindah ke sini, hijrah ke sini. Dan akhirnya ujung-ujungnya apa? Ya capek, karena kita baru dapat hasil di sini, sudah pindah ke sini lagi. Baru dapat hasil di sini, jaringan mulai kebentuk, tapi sudah pindah lagi dengan alasan momentum gitu. Tapi kalau perusahaan pengelolaan keuangan, kita bisa lihat, perusahaan pengelolaan keuangan yang meluncurkan sistem network, apalagi dengan basis digital kayak sekarang, dalam 10 tahun terakhir yang sukses ingat cuma 2 yang sekarang harapannya kita bisa menjadi pelabuhan terakhir ya Bistar ini gitu. Kemarin kan 10 tahun terakhir ada CAR yang cukup sukses lah kita katakan. Kemudian Inforlink juga 3 tahun ada omset 0,5 triliun yang sebenarnya cukup sukses lah, kalau tidak diganggu dengan perusahaan menciptakan sistem di dalam sistem gitu. Satu company 2 bendera, satu bendera punya 2 sistem network kan aneh gitu di situ. Makanya kenapa teman-teman tinggal bukan masalah full time-nya, tapi full heart. Sudah memahami bahwa multi level itu adalah salah satu alternatif bisnis yang kita cari selama ini, karena orang mencari alternatif bisnis itu pasti yang modalnya kecil. Di sini modalnya nggak tanpa modal, gitu kan. Yang kedua risikonya kecil. Di sini tanpa risiko, karena tabungan kita akan dikembalikan. Yang ketiga, ada sistem pelatihan pendidikan yang membantu kita sampai kita sukses. Nah bisa dibayangin kalau kita ikut beberapa network, mau ikut sistem pendidikannya pasti pusing gitu loh, karena yang dipelajari jadi pecah-pecah gitu kan. Di sini ada leader, ada support system, ada pelatihan dan sebagainya yang mengajarkan kita untuk path of success-nya itu tinggal ikutin aja alurnya gitu. Yang keempat, waktu kita membutuhkan bisnis yang bisa dikerjakan di kapan saja, di mana saja, sama siapa saja. Kita juga sudah ketemu di sini. Kemudian juga ekspansi. Kita pengen punya bisnis yang bisa kita kembangkan ke kota manapun, ke provinsi manapun, ke pulau manapun. Ini pun juga ada di Bistar. Kemudian hasil tak terbatas. Kita juga di sini bisa masing-masing punya target. Kapan saya harus bronze, kapan saya harus silver, kapan saya harus gold, kapan saya harus diamond gitu. Jadi itu juga menjadi apa ya satu alasan bahwa di sini income itu kita sendiri yang menargetkan. Dan yang terakhir pewarisan. Jadi kalau kita bisa memahami ini, bisnis yang kita cari itu kriterianya bisnis yang modalnya kecil, yang risikonya kecil, ada pelatihan pembinaan, bisa ekspansi ke kota mana saja tanpa modal besar, kemudian hasilnya tak terbatas, bahkan ada sistem pewarisan, ya kita sudah tepat saat ini ada di Bistar. Tinggal fokus saja, gitu. Sekali lagi, kita di sini bukan berburu. Ya teman-teman di luar sana, bicara momentum, tapi akan terus bergantung sama member baru. Bukan karena member lama yang melakukan repeat order, yang repeat order itu berdampak kepada income yang pasif yang besar gitu. Saya kira enggak, karena 5 tahun, 10 tahun terakhir ini teman-teman yang di bisnis produk binary sekalipun, mereka dengan bangga menunjukkan bonus harian mereka lah, reward mereka. Tapi kalau kita cek benar, tolong screenshot dong bonus RO-nya gitu. Bonus repeat order yang pasif income-nya dari RO itu hampir tidak ada. Bahkan mereka punya prinsip ya ngapain mesti dipusingin dong. Di sini produk itu cuma sebagai apa ya alasan kita gabung produk buang pun nggak jadi masalah gitu. Nah ini yang bahaya gitu loh. Jadi teman-teman tinggal memahami lebih dalam lagi. Kita sudah ada di dalam jalur bisnis yang tepat, karena sekali lagi network adalah bisnis yang direkomendasi masuk dalam kuadran business owner di kuadran kanan, yang kalau kita tekun, kita serius, kita mau profesional, betul-betul nanti yang dijanjikan itu kebebasan waktu dan kebebasan finansial. Itu yakin, serius, benar-benar akan kita nikmatin. Cuman yang terpenting adalah kita harus punya jati diri, kita punya karakter, kita punya mental pengusaha, sehingga tahan banting. Kalau kita cuma diiming-imingi ini baru, kita lompat. Iming baru, lihat
pengusaha yang sukses, misalnya ada satu pengusaha properti, kemudian ada satu lagi pengusaha di bidang restoran misalnya, kemudian ada satu lagi di bidang kan mereka masing-masing tekun dan profesional di bidang masing-masing. Bukan ketika kita sudah punya usaha tiba-tiba melihat kok itu dia usaha sepatu kok maju banget ya, kita pindah ke sepatu. Pas kita sudah belajar sepatu, loh kok teman saya yang di sana main besi kok juga sukses, pindah lagi belajar main bisnis besi. Setelah sukses di besi, ngelihat teman di bidang restoran juga, kok sekarang restoran yang lesehan kok juga lagi maju banget, pindah lagi. Kebayang nggak kalau kita pengusaha seperti mereka juga lompat sana lompat sini hanya karena lihat yang lain sukses gitu. Kita akan sukses di bidang masing-masing, tapi sekali lagi kita saat ini sudah ada di bisnis yang sangat tepat. Perusahaannya sangat besar, ownernya juga nggak owner-owneran gitu. Ownernya menjadi salah satu konglomerat terbesar terkaya Indonesia. Kemudian produknya juga sangat istimewa karena jaminan nafkah dan badal haji itu luar biasa. Walaupun mereka banyak yang bilang, yang lain dengan premi segitu banyak yang manfaat lebih banyak kok. Tapi kan dari sisi kesempatan finansial atau bisnisnya dengan didukung digitalnya belum seperti Bistar sebenarnya. Ini yang membuat kenapa kita tinggal maksimal saja sih. Gitu teman-teman. Jadi please kalau saya boleh sarankan sih, saya tahu bahwa teman-teman saat ini semua siapa sih yang tidak butuh uang, siapa yang tidak butuh peluang, siapa yang tidak butuh income gitu. Cuman kalau sampai kita sebagai leader, apalagi di sini rata-rata sudah punya posisi, kita lompat sana, lompat sini, nanti jaringan kita juga bingung, akhirnya ya harga diri kita, profesionalisme kita, termasuk pasti akan berdampak kepada penghasilan kita. Teman-teman di luar sana yang pindah ke multi travel product setelah gabung di Bistar, alasannya gue mau cari yang harian, gue mau cari yang ya untuk nutup kebutuhan, bahkan nanti dengan saya gabung di situ, saya bisa rutin nabung Bistar, bahkan bisa ngajak teman-teman sana gabung ke Bistar. Tapi apakah benar yang terjadi seperti itu? No. Nggak mungkin ketika kita sudah gabung di multi travel lain, kemudian di sana walaupun alasannya mencari yang penghasilan harian, kemudian mau menarik orang sana gabung ke kita, yang terjadi adalah apakah di Bistarnya naik posisi? Jaringannya bertumbuh? Tidak juga. Ini yang membuat kenapa kita harus tetap punya jati diri, kita punya profesional tinggi, kemudian sehingga nanti kita ini dipandang sebagai leader yang berkarakter gitu. Gitu Pak Bases dan teman-teman. Sharing dikit. Oke, ya. Terima kasih Pak Hari. Ya, saya hanya menambahkan dan merangkum dari kesimpulan atau bahasan dari teman-teman semua bahwa kita ini sekarang ini mau jadi apa di dalam berbisnis, ya? Apakah kita mau jadi sprinter atau mau jadi maraton? Maraton juga macam-macam. Ya. Ada maraton yang hanya 5 kilo, tapi ada maraton yang estafet. Ya. Nah, bagaimana dengan Bistar? Bagaimana dengan bisnis yang lain? Banyak orang bilang, wah saya dengan seimbang kiri kanan dapat mobil, dapat motor. Nah, itu tipikal sprinter. Kebanyakan orang-orang sprinter, dia hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Dia dapat, ya sudah, tapi dia nggak berpikir. Pasti ada yang dirugikan. Ingat, di dalam bisnis itu juga harus punya moral. Ya, saya paling nggak suka kalau saya kaya sendirian, tapi saya mengorbankan orang yang paling bawah yang nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena kalau dia nggak dapat apa-apa, berarti produknya nggak bermanfaat, betul nggak? Ya kan? Nah, kalau orang-orang tipe sprinter, dia kadang-kadang nggak berpikir bahwa banyak orang-orang yang nanti tidak mendapatkan manfaat itu, dia akan dirugikan, nggak dipikirin. Ya, hati-hati. Kita dalam berbisnis bukan hanya mencari uang, tapi kita juga mencari keberkahan. Ingat itu. Kita ingin meninggalkan sesuatu, kita ingin mendapatkan rezeki untuk anak istri kita yang berkah. Bayangin kalau misalkan kita berbisnis, tapi hanya nggak berpikir kepada orang lain. Ada pihak yang dirugikan, nggak dipikirin. Bayangin kalau dia merasa dirugikan dan berdoa, itu doanya sangat makbul. Ya, hati-hati. Nah, makanya sekarang pilihan dari teman-teman nih, dari kasih tahu kalau yang ditawarin begini begitu, kamu mau jadi sprinter atau mau jadi pelari maraton. Tipikal orang-orang sprinter, dia hanya berpikir dapat uang cepat dan nggak pernah berpikir korbannya siapa aja, nggak peduli. Nanti dia cari lagi bisnis. Nah, itu
namanya bisnis mencari momentum. Ya, hati-hati. Ini kalau misalkan ada orang yang merasa dirugikan, dia nggak mendapatkan manfaat dari produknya, dia akan berdoa yang tidak bagus. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan Bistar? Bistar, coba lihat dari marketing plan-nya. Saya belum bicara mengenai kekuatan lain, tapi dari marketing plan-nya aja. Marketing plan Bistar itu dia bisa menciptakan peluang untuk kita bisa menjadi pelari maraton estafet yang tanpa akhir. Ya, dalam Bistar itu kan ada bisnis bonus jaringan yang bisa kita terima sampai 3 tahun. Oke. Kalau misalkan bisnis kita nggak berkembang, masih tetap dapat 3 tahun. Ya, tapi bagaimana kalau dia bergulir? Dalam 3 tahun itu masa nggak ada pertambahan, tidak ada pertambahan mitra. Kalau ada pertambahan mitra setiap hari, maka bisnis kita akan berputar. Nah, itulah peluang kita punya bisnis yang maraton estafet tanpa akhir. Ya, kalau estafet umumnya 4 estafet, tapi kalau ini estafet yang tanpa akhir. Begitu di akhir, diterusin lagi, bergulir terus. Nah, ini peluang daripada Bistar. Ya, memang tidak mudah, membangun jaringan tidak mudah ketimbang yang mendapatkan reward yang besar. Ya, dia bisa memasang sekian titik, 10 titik, 20 titik, bahkan ada yang sampai ratusan titik ya untuk mendapatkan reward itu. Nah, kalau di Bistar beda. Kenapa? Karena Bistar ini adalah manfaat produknya itu benar-benar dirasakan, benar-benar ada gitu loh. Kalaupun dia nggak jalanin bisnisnya, dia nggak merasa dirugikan kok. Dia bukan korban. Sehingga kita masih punya tanggung jawab moral. Kalaupun teman-teman mendapatkan hasil, mendapatkan income bahkan yang besar sekali, tapi tidak ada satupun yang dirugikan. Ini yang paling penting. Pesan moralnya itu dulu. Sifat daripada bisnis Bistar. Ya, jadi ketika kita menjalankan bisnis dengan serius, bisnisnya dibesarin, digedein jaringannya, yang paling penting adalah kita sukses bukan di atas dari korban, tapi kita sukses dari orang-orang yang punya manfaat. Ya, itu yang paling penting pesannya. Ya, paham ya teman-teman ya? Saya nambahin. Nah, kalau yang paling penting dari bisnis Bistar ini, saya menyimpulkan ada 6 pilar kekuatan yang kita punya. Ya. Nah, coba bayangin teman-teman. Oke, saya mau kasih tahu dulu. Gambaran besar, gambaran umum tentang Bistar. Oke, teman-teman coba perhatikan, seperti yang saya bilang tadi, bahwa Bistar memberikan peluang kepada teman-teman untuk menjadi pelari maraton yang estafetnya itu nggak putus-putus. Jadi dia finish, dia akan dilanjutkan ke generasi berikut. Gitu ya. Konsep marketing plan daripada Bistar itu luar biasa. Kalau teman-teman bisa bedah, teman-teman ukurin aja bangun jaringan sebesar-besarnya, duplikasi secepat-cepatnya. Kenapa? Karena potensi menjadi pelari maraton. Maraton bukan hanya maraton sekedar jauh, tapi maraton yang estafet. Ketika sudah selesai 3 tahun, dia akan diteruskan lagi. Selesai lagi, diteruskan lagi. Jadi itu bisa sepanjang generasi yang tidak pernah putus. Nah, saya analogikan begini, teman-teman. Ini seperti snowball effect. Ya, ini ada kita sedang melempar kerikil ya di gunung salju. Ini namanya snowball effect. Ketika dia kerikil masih kecil, ya ini masih bisa kita tahan. Tapi apa yang terjadi kalau kerikil itu bergulir terus-menerus, bergulung terus-menerus. Jadi kalau kerikil kalau menggulung, kita biarin, akan menjadi apa? Yang terjadi? Badai salju. Badai salju. Artinya, ketika dia masih menjadi kerikil, masih menjadi bronze star, silver star, itu masih bisa berhenti, masih bisa stop. Ya. Tapi apa yang terjadi ketika dia menjadi royal star dengan 3.000 kiri, 3.000 kanan, atau 6.000 grup? Bayang? Ya, 6.000 ketika dia bergerak serentak, maka teman-teman akan punya seperti ketiban bas salju yang tidak ada satupun yang bisa membendung. Nah, ini yang disebut dengan snowball effect. Potensi besar itu gede banget. Potensi besar itu memungkinkan sekali kalau teman-teman serius saja bangun jaringan. Ya, jangka pendek tetap
kita perlu bonus-bonus jangka pendek, sponsor elit itu perlu kita kejar ya, untuk orang-orang baik itu harus diduplikasikan. Tapi untuk jangka panjang itu duplikasi harus terjadi. Nah, inilah pentingnya edukasi, pentingnya training, pentingnya komunikasi. Ya, nah makanya kita mulai dari sekarang, teman-teman, yuk kita jadwalkan training, kita role play, kita latihan agar terjadi duplikasi. Pemahaman tentang Bistar juga lebih utuh. Ya, nah ini yang tidak dimiliki oleh bisnis-bisnis yang ada sekarang ini, ya, yang baru-baru. Ya, mereka hanya berpikir, ya bahkan ada juga yang niatnya memang tidak bagus. Mereka membuat bisnis itu hanya ada target tertentu. Ketika bisnis sudah mulai turun, dia akan stop, bubar. Ya, dengan alasan nanti ini nggak boleh sama polisi. Ya, itu akan terjadi. Banyak sekali bisnis-bisnis yang memang diniatkan untuk target pemiliknya itu pada target tertentu, dia akan bisa stop tiba-tiba. Ya, dengan alasan di stop oleh polisi, ya, karena dianggap ilegal. Hati-hati. Nah, makanya di sini kita kewajiban kita, tugas kita adalah mengedukasi masyarakat. Potensi Bistar itu luar biasa. Jangka panjangnya ini benar-benar akan menjadi dan banyak masyarakat menjadi jauh lebih sejahtera. Ya, yang penting serius saja bangun jaringan. Ya, tetap jangka pendeknya juga harus diajarkan, dikejar. Ya, namun untuk selanjutnya perbesar aplikasi, perbesar jaringan. Kenapa? Karena potensi daripada efek bola salju ini luar biasa. Kenapa? Ketika teman-teman udah menjadi Royal Star, itu kalau sudah bergerak, luar biasa. Apalagi kita punya 6 pilar yang saat ini belum ada pesaingnya. Dan saya pikir itu agak susah untuk disaingi. Kenapa? Karena Bhinneka Life itu benar-benar membuat Bistar ini sebagai keluarga, sebagai satu kesatuan. Kenapa? Karena dia menjadi satu server dengan Bhinneka Life. Ya, dan biayanya juga nggak ringan. Dan proses untuk penciptaan Bistar ini juga nggak sebentar. Dia 9 bulan diproses, ada UAT, user acceptance testing, itu 9 bulan. Kalau di perusahaan lain mungkin sebulan jadi, udah yang penting jalan dulu. Nanti kalau misalkan bisnis sudah menurun, tutup. Kalau kita enggak, moralnya beda. Visi pemilik Bhinneka Life itu beda. Makanya teman-teman ini peluang yang gede banget buat kita di Bistar. Karena mereka sangat menganggap kita sebagai keluarga. Apalagi kita itu di bawah daripada pemilik. Ya, bukan manajemen loh. Hati-hati. Ya, yes. Bisnis lain itu adalah manajemen. Jadi kalau pemiliknya nggak suka bisa bubar tiba-tiba gitu loh. Kalau kita enggak, kita adalah di bawah langsung pemilik. Jadi manajemen yang nggak beres, kita tinggal lapor aja. Selesai. Ya, kenapa? Karena pasti pemilik ingin perusahaannya besar, ingin untung. Ya kan? Nah, Bistar itu adalah di bawah pemilik dengan perjanjian secara hukum notarial. Jadi dalam segi hukum, dari segi hubungan di Bistar dengan perusahaan, itu kita sangat-sangat sejajar dengan manajemen sebetulnya. Jadi kalau teman-teman misalkan ketika menggunakan fasilitas Bhinneka Life, dimanapun, di ujung Indonesia manapun, di cabang manapun, ketika teman-teman mau menggunakan fasilitas itu, kalau ada yang tidak mengizinkan, tinggal ngomong. Ya, ini beda. Kalau kita di perusahaan-perusahaan lain itu beda. Ya, tanggapan manajemen atau cabang ketika kita menggunakan fasilitas mereka. Kalau kita beda. Ya. Nah, kalau misalkan ada oknum-oknum yang tidak berkenan, yaitu masalah persaingan bisnis sebetulnya. Tapi dari sisi hierarki, kita itu sudah sangat kuat dan sangat-sangat peluangnya sangat besar. Ya, ini yang perlu dipahami, teman-teman. Kebetulan pemiliknya ini kita banyak tahu, dan kebetulan saya pribadi juga kenal dengan yang namanya Pak Cahyadikong. Pak Cahyadikong itu adalah orang yang dipercaya oleh pemilik dan pemegang saham lainnya sebagai konsultan, dan dia punya kekuatan mengintervensi ya kebijakan daripada manajemen. Ini yang paling penting. Jadi selain kekuatan daripada otoritas yang sangat baik di Bistar ini, jadi Bistar itu kedudukannya sama dengan manajemen. Tapi juga bahwa pemilik itu punya integritas, kredibilitas, dan kapabilitas yang sangat tinggi. Sebagai gambaran, saya kenal Pak Cahyadikong itu sudah 7 tahun. Beliau itu mantan Direktur Keuangan Eka Jiwa. Ya,
ya sebetulnya bukan hanya Eka Jiwa, tapi dia juga menangani semua perusahaan Eka Life atau grupnya Sinarmas. Jadi kalau misalkan teman-teman ada kenalan seorang pejabat di Sinarmas Group, itu tanya aja, kenal sama Pak Cahyadi Kong atau tidak. Nah, salah satu prestasi dia itu yang membangun gedung MSIG Life yang ditempati oleh Bhinneka di lantai 36. Itu gedungnya yang Sinarmas MSIG Life itu adalah dari nol sampai terbangun itulah jasa beliau, termasuk pendanaannya, terus teknisnya itu beliau yang menangani, ya. Dan beliau tidak punya nama cacat, tidak punya nama yang jelek, ya. Jadi hampir semua dunia keuangan, baik itu asuransi, leasing, termasuk AAJI juga itu kenal yang namanya Pak Cahyadi Kong. Jadi kita ini di bawah orang-orang yang punya jati diri yang sangat kuat. Itu yang paling penting. Itu yang belum tentu dimiliki oleh perusahaan lain, termasuk kompetitor kita. Ya, kompetitor kita juga nggak dari sisi background pemilik, apalagi manajemen, itu tidak sebaik kita. Ya, ini penting. Ya, jadi teman-teman perlu tahu bahwa kita ini adalah di bawah oleh pemilik, bukan manajemen. Nah, kedudukannya sama dengan manajemen. Makanya kalau misalkan teman-teman ada hambatan mengenai administrasi, penggunaan fasilitas yang dihambat, tinggal ngomong. Ya, kenapa? Karena kita punya kekuatan sama dengan manajemen. Kita sama persis bisa memakai fasilitas. Ya, itu yang paling penting teman-teman ya. Oke, itu dari sisi pemilik. Dari sisi bisnisnya teman-teman bisa lihat bahwa kita punya peluang untuk punya snowball effect yang luar biasa bergulir terus. Bayangin kalau misalkan kompetitor kita nggak bisa ngejar, ya kita akan menggulungnya makin gede. Karena kompetitor kita akan lari ke kita semua. Ya, ini masalah waktu aja. Ketika mereka makin drop, makin sadar bahwa bisnis mereka nggak bisa diharapkan lagi, mereka akan biasanya mencari kita. Nah, tugas teman-teman adalah branding. Jaga nama baik, ya. Cari teman, jangan cari musuh. Ya, mungkin Pak Agun tadi langsung ditolak. Jangan dulu, Pak. Jangan ditolak. Karena dia bisa jadi prospek kita. Ya, kalau misalkan dia masih anget-anget ya, mungkin masih semangat. Oh ya Pak, cuma sekarang saya lagi fokus di Bistar. Jadi teman aja, jangan diblok. Ya, itu yang paling penting. Ya, kenapa? Karena satu saat ketika dia merasa kamu kayaknya enak ya, walaupun kamu nolak, tapi saya nggak merasa kalah atau nggak merasa tersinggung. Nah, itu branding penting, Pak Agun. Ya, jadi orang nyaman dengan kita, walaupun kita nolak, tapi mereka nggak merasa ditolak. Sehingga satu saat ketika bisnis mereka bermasalah, mereka pasti nanya kita, lu masih di Bistar nggak? Ya nggak? Betul. Ya? Jadi carilah teman. Walaupun dia kompetitor, carilah teman, berbaik-baiklah dengan mereka. Ya, jangan berdebat tentang produk mereka, sebaiknya jangan. Ya, karena kalaupun kita menang, kita betul, itu belum tentu mereka senang, betul? Betul. Ya, tapi kalau dia tanya, menurut lu gimana produk gue? Kalau menurut gue sih begini, ya, kelemahannya ada di sini, ya. Tapi terserah, diskusi sifatnya, bukan menjatuhkan. Ya, jadi jaga nama kita. Agar apa? Agar satu saat, ini masalah waktu, tinggal tunggu aja, bisnis kompetitor itu akan drop, dia akan lari nyari kita. Pak Basis dan teman-teman. Ya, Pak Ari. Ada mitra baru nih dari kapal seberang juga yang baru bergabung hari ini, Pak Tono. Pak Tono di Palembang ya, Pak Tono ya? Halo Pak Tono. Ya. Speakernya di mic, ya speakernya disentuh Pak, speakernya diklik Pak. Nah, ya, ini Pak Tono. Ya Pak, di Palembang Pak. Dari Palembang Pak. Oh, ya, Palembang. Pak Tono. Baik, alhamdulillah Pak. Ya. Baru bergabung hari ini, baru bergabung. Oke. Kita lagi diskusi Pak, diskusi mengenai Bistar dan Bhinneka Life. Ya. Ini sebetulnya saya rekam juga. Nanti kalau misalkan temannya yang ketinggalan, nanti tinggal dilihat rekamannya ya. Jadi saya terusin dulu, biar nggak putus. Teman-teman, sekarang masanya mencari kawan, walaupun tidak sejalan. Ya, kenapa? Karena mereka sudah nyaman, walaupun kita tolak secara halus, tapi mereka merasa bahwa lu kayaknya enak deh.
lu kayaknya gue banget gitu loh, nggak bikin sakit hati, lu nggak menjatuhkan orang, tapi menolak dengan elegan, dengan profesional jawabannya, itu paling penting. Makanya branding itu penting, ya. Jangan berdebat, apalagi menjatuhkan produk lain, ya. Karena kita tidak ditinggikan derajat kita dengan menjatuhkan derajat orang lain. Itu pesan agama sebetulnya. Tapi kita bertemanlah dengan kompetitor. Cari leader-leader, ajak diskusi. Nah, itu juga yang dilakukan sama Pak Febri. Pak Febri itu jago banget kalau dalam branding. Dia sama leader-leader manapun dia dikenal. Ya, walaupun dia nggak pernah ikut bisnis yang lain. Cuma ketika orang butuh bisnis pasti dicari. Kenapa? Karena dia tidak pernah menjatuhkan bisnis lain, ya. Nah, kita belajar bagaimana branding untuk mencari kawan, bukan mencari lawan. Kenapa? Mencari lawan itu hitungan detik. Orang sakit hati dengan kita salah ngomong aja dia langsung putus hubungan. Tapi mencari kawan bisa sehari, bisa 2 hari, bisa seminggu, bisa setahun. Kita baru dapat teman, baru dapat mitra. Ya, jadi kehilangan kawan itu jauh lebih cepat daripada mendapatkan kawan. Nah, makanya teman-teman, ini momentum. Jangan merasa, oh, gue ini lebih bagus. Jangan menjatuhkan produk lain. Jangan menjatuhkan kompetitor. Jadikanlah teman. Ketika satu saat dia jatuh, dia akan mencari kita. Siap? Siap. Ya? Good. Oke. Saya mau kasih tahu tentang kekuatan Bistar yang tidak dimiliki oleh kompetitor kita. Kita bicara kompetitor, apple to apple. Oke, ini boleh nanti teman-teman boleh ambil, boleh juga diduplikasi kepada timnya masing-masing bahwa apa sih kekuatan daripada Bistar. Kalau saya menyimpulkan ada ini yang biasa yang kita lakukan di STBS, ya. Ini saya singkat ya agar lebih efektif. Ini buat latihan dari teman-teman. Nah, untuk saya tidak membahas satu persatu, saya langsung ke sini. Kekuatan kita itu apa? Ini ada 6 pilar, teman-teman, yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Ya, sebagian mungkin teman-teman sudah hafal, tapi saya mau kasih tahu dulu. Ini penting agar teman-teman juga yakin bahwa Bistar itu adalah benar-benar kapal yang hebat, yang keren, yang punya masa depan yang panjang. Ya. Ini ada suara bisik. Oke, saya mute dulu yang agak berisik. Oke. Nih, teman-teman. Ada 6 pilar kekuatan keunggulan daripada Bistar. Yang pertama, pasti legal. Ya. Ini teman-teman nanti copy aja filenya. Saya sudah buatkan untuk teman-teman. Bisa juga dalam PDF. Legal sudah pasti. Pemiliknya jelas, Bapak Haji Ismail Ning. Siapa? Nah, ini juga perlu teman-teman cari di Google. Beliau tidak punya nama jelek, tidak punya masalah hukum. Yang berikutnya, manajemen profesional dengan puluhan tahun pengalaman. Teman-teman sudah tahu kan jajaran manajemen? Sudah tahu belum? Udah. Ya, harus tahu nih. Maka tak kenal, nggak sayang. Ya, manajemennya harus dipahami dulu siapa aja, siapa direksinya, siapa manajemen yang lain. Contohnya adalah Pak Wiroyo Karsono, itu adalah orang yang sebelumnya berkarir di Aksa Mandiri. Aksa itu adalah perusahaan asuransi dari Prancis, itu termasuk yang terbesar di dunia. Kemudian Bank Mandiri adalah perusahaan bank terbesar di Indonesia. Dia bergabung menjadi Aksa Mandiri. Nah, Pak Wiroyo adalah direkturnya di situ. Dan dia masuk Bhinneka Lain bukan pensiun dari Aksa Mandiri, tapi dia diajak oleh Pak Ismail Ning untuk bergabung di Bhinneka Lain. Ya, bayangin perusahaan yang sebesar Aksa Mandiri dia tinggalin untuk bergabung di Bhinneka Lain. Artinya ini punya masa depan yang lebih bagus, berjangka panjang, dan tentunya harapannya lebih baik. Itu ya, itu paling penting. Oke. Nah, kemudian RBC-nya sangat sehat. Nah, ini teknis yang teman-teman juga perlu tahu.
Buat teman-teman yang bukan dari asuransi, tahu artinya RBC nggak nih? Ada yang masih belum paham tentang RBC? Tahu semua ya? Ya, jangan beranggapan bahwa leader semua tahu, belum tentu. Ya, tapi nggak apa-apa, terbuka aja kalau misalkan belum tahu, ngomong agar nanti duplikasinya benar gitu loh. Jangan sampai nanti duplikasinya salah. Ya, saya mungkin agak sedikit jelaskan aja. RBC ini adalah risk based capital, adalah tingkat resiko sebuah perusahaan asuransi dalam menanggung klaim 100%. Kalau misalkan seluruh nasabahnya klaim, maka sekuat apa RBC-nya? Ya, nah kalau kita punya itu yang terakhir adalah 308% di Desember 2019, artinya apa? Kita masih bisa nanggung 3 kali lipat kalau misalkan terjadi klaim 100%, ya, itu RBC. Ya, gambarannya. Mungkin kalau orang-orang bukan asuransi agak sedikit awam. Tapi ini penting. Kalau ditanya RBC itu apa? Ya, oke. Nah, asetnya walaupun kita baru 4 tahun perusahaan tapi sudah punya aset 2 triliun. Sementara kompetitor kita yang sudah 35 tahun, 45 tahun, terutama yang baru 35 tahun, itu masih di bawah 1 triliun. Ya, kita 2 triliun. Artinya apa? Perusahaan ini bertumbuh dengan pesat dan pemilik modalnya juga nggak tanggung-tanggung, store modalnya. Ya. Nah, pilar yang kedua, ini produk. Bandingkan dengan kompetitor. Ini penting. Ketika teman-teman misalkan nanti dibanding-bandingkan, kita tidak menjelekkan produk lain, tapi kita punya keunggulan dari produk kompetitor. Ini penting. Yang pertama, dibutuhkan semua golongan masyarakat. Kira-kira benar nggak sih? Dibutuhkan semua golongan masyarakat, mulai dari golongan bawah sampai golongan atas. Betul nggak? Betul, Pak. Ya, itu dulu. Paham dulu harus produknya. Yang kedua, ada jaminan uang kembali 100%. Nah, karena di sini kita bicara kompetitor, kalau kompetitor yang ada saat ini itu mereka sifatnya adalah investasi. Ya, ingat yang namanya investasi atau di dalam asuransi itu adalah gabungan antara asuransi dengan investasi atau disebut dengan unit link. Ya. Unit link. Ya, unit link ini sifatnya adalah tidak pasti. Namanya juga investasi. Bisa untung, bisa rugi. Rugi. Nah, ini banyak salah pemasaran, salah penjelasan. Ya, bukannya mereka sengaja, ya mungkin ada juga yang sengaja, tapi kebanyakan dari mereka tidak paham. Sehingga terjadi salah pemasaran. Bahwa apa yang dijanjikan itu pasti terjadi. Padahal sifatnya investasi itu tidak terjadi. Nah, buat teman-teman, kira-kira kalau menjual sesuatu yang tidak pasti itu nyaman nggak sih? Nyaman nggak? Nyaman. Dak-dik-duk. Iya, Bingung. itu terjadi loh. Itu terjadi. Kalau misalkan, kalau saya sudah tahu produknya tidak pasti, saya pasti tidak akan mengatakan bahwa itu janji. Tapi ditekankan lagi bahwa ini tidak pasti, tergantung daripada perkembangan. Kenapa? Karena kita akan menjadi bumerang kalau misalkan kita salah menjelaskan. Itu terjadi. Terjadi sama saya, ya, di mana dia seorang KD, dia berharap bahwa investasinya tumbuh dan berharap ilustrasinya itu betul. Padahal sudah saya bilangin dari awal bahwa ini bukan janji, bukan pasti. Tapi begitu sudah 4 tahun, udah 5 tahun, begitu dia mau ambil kok nggak sesuai dengan ilustrasi. Nah ini hati-hati. Itulah yang membuat banyak sekali teman-teman yang nggak merasa nyaman ketika apa yang dijual itu tidak sesuai dengan harapan daripada yang ditawarkan di pertama kali. Itu ya. Nah, tinggal pertanyaannya apakah yang mana buat teman-teman produk yang membuat teman-teman nyaman. Ya. Sekarang pertanyaannya, produk Bistar yang dipasarkan Bistar, apakah ada ilustrasinya? Ada sesuatu yang nggak pasti nggak? Adakah? Ada. Mana yang tidak pastinya? Nggak ada. Ya? Semuanya serba pasti, ya kan? Jadi tabel yang disuguhkan itu adalah pasti, tinggal lihat usianya, tinggal lihat klausulnya, nilainya pasti. Ilustrasi bukan asumsi, itu penting, ya. Sehingga kita ketika menawarkan, menjelaskan itu lebih nyaman, tidak ada masalah di kemudian hari. Kenapa? Karena memang ya itu pasti dan itu tercantum di polis, ya. Nilainya itu tercantum.
ada di polis. Jadi kalau misalkan terjadi kesalahan perhitungan, ya bukan kita, ya berarti perusahaan yang salah. Tapi nggak mungkin, ya kenapa? Karena polis itu adalah mengikat secara hukum. Kalau misalkan melanggar dari perjanjian yang ada di polis, itu bisa bermasalah perusahaan. Ya, jadi gampang. Ketika teman-teman diragukan oleh mitra, calon mitra, maka suruh lihat, kasih contohnya di polis yang kita punya. Ini adalah perjanjian yang mengikat secara hukum. Ya, pegang aja. Suruh baca dia. Dan apa yang tercantum di polis itu adalah sebuah janji. Itu baru janji. Ya. Jadi bukan ilustrasi. Itu benar-benar kalau misalkan terjadi sebab akibat yang ada di dalam polis, maka janji itu pasti terpenuhi. Ya. Itu yang membuat kita nyaman. Ya. Jadi uang dijamin kembali 100% itu pasti. Oke. Nilai manfaat juga pasti. Ya, bukan ilustrasi atau asumsi. Jadi manfaat meninggal karena kecelakaan nilainya pasti, meninggal bukan karena kecelakaan pasti. Ya, kalau meninggal karena kecelakaan kan ada 3, badal haji, nafkah, dan uangnya kembali 100%. Nilainya pasti, lagi-lagi nilainya pasti. Nah yang berikutnya kalau meninggal bukan karena kecelakaan setelah 3 tahun, ya lihat aja klausulnya, syarat ketentuannya kalau sudah memenuhi syarat ketentuannya itu nilainya pasti, ya bukan ilustrasi. Oke. Nabungnya hanya 5 tahun. Nah, ini dengan kompetitor sama. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh kompetitor. Lihat keunggulan kita. Ketika nasabah bayar, ketika nasabah mendaftar, maka apa yang didapat oleh nasabah dalam hitungan detik, maka dia sudah terproteksi. Itu yang paling penting. Ya, sudah terlindungi. Apa tandanya terlindungi? Terbitnya e-polis dalam hitungan detik. Ini luar biasa yang tidak dimiliki oleh kompetitor kita. Ya. Catat, ini adalah kelebihan kita yang tidak dimiliki oleh kompetitor kita. Ya, ini disebut dengan auto underwriting. Jadi dia tanpa harus proses seperti perusahaan kompetitor kita di underwriter dulu berhari-hari, bisa 4 hari, bisa seminggu, bisa sebulan, bahkan ada testimoni dari teman kita di Bandung itu dia bahkan sampai sekarang belum dapat polisnya yang dalam bentuk buku. Nah, inilah yang membuat kita apakah kita lebih nyaman mana produknya ketika kita memasarkan di start dengan produk kompetitor kita. Ya, jadi teman-teman harus tahu, ini adalah keunggulan kita yang tidak dimiliki oleh kompetitor. Ya, kalau teman-teman ada pertanyaan silakan langsung aja ya, nggak usah nunggu saya sampai selesai. Ya, kita sifatnya diskusi. Ini adalah pendapat saya mengenai keunggulan dan kekuatan Bistar yang tidak bisa dikalahkan oleh bisnis lain juga dengan kompetitor. Ya, kita ngomong 2 pilar dulu nih. Masih ada 4 pilar lainnya. Ya, langsung terproteksi sudah pasti karena dia ketika bayar dia akan muncul di sistem dan akan terbit yang namanya e-polis yang bisa di-download kapanpun. Ya, itu adalah tanda bahwa kita terproteksi. Secara hukum itu mengikat. Ya, secara hukum mengikat, tidak bisa mengelak perusahaan. Nah, yang pilar yang ketiga ini juga tidak dimiliki oleh perusahaan lain, apalagi dengan kompetitor, yaitu sistem. Apa sistemnya? Menggunakan teknologi modern dan canggih. Kenapa? Ya, proses real time. Dari sisi produk, dia real time jadi polisnya, terlindunginya segera. Saat itu juga dia terlindungi, nggak butuh proses berhari-hari, otomatis terlindungi, sehingga kita sebagai pemasar, orang yang menawarkan itu tidak beban moral. Kenapa? Karena kalau misalkan ada proses lagi, terjadi sesuatu resiko, kalau polisnya belum jadi, maka dia tidak berhak untuk atas klaim. Ini penting. Ya, ketika orang nawarin produk lo apa? Oh, produknya nanti polisnya jadi 4 hari. Nah, kalau misalkan udah bayar sekarang terus jadi musibah besok gimana? Nggak berhak. Ya. Kenapa? Karena belum ada polis. Secara hukum belum terikat. Tapi kita itu tidak ada beban moral. Begitu dia bayar, detik itu juga dia terproteksi. Ya. Canggih? Ini keren. Ya. Prosesnya real time.
termasuk juga perhitungan bonus. Itu juga tidak dimiliki oleh kompetitor kita. Ya, bayangin teman-teman, kalau misalkan penghitungan sistem omset, ya kalau di kompetitor kita itu dia nunggu closing akhir bulan dulu, baru kita tahu omset kita ini detik ini berapa tuh belum tahu. Ya, betul nggak? Ya, buat teman-teman yang berada di tetangga sebelah, ya pasti tahu bahwa betapa nggak enaknya ketika closing ini betul nggak nyampe apa enggak gitu loh. Bayangin kalau misalkan kita ingin mencapai peringkat tertentu hanya kurang 1 polis atau 2 polis, itu nggak nyaman banget. Tapi kita di Bistar ini itu tahu kita mau mencapai peringkat apa akhir bulan. Ya, akhir bulan itu adalah tujuan yang jelas. Kenapa? Karena kita tahu detik ini omset kita tuh kelihatan. Sehingga ukurannya jelas mau peringkat apa, ini kekurangannya apa, jadi kita tahu persis. Bukan kira-kira, ya, tapi persis kita tahu kondisi kekuatan kita itu berapa, itu tahu dalam hitungan real time atau detik ini juga kita tahu. Ya, itu tidak dimiliki oleh kompetitor kita. Nah, ya ini kemudian responsif artinya apa? Kalau kita ada keluhan, ya, tolong teman-teman laporkan. Kenapa? Karena manajemen juga kerja keras untuk melindungi agar tidak terjadi error. Ya, walaupun ada kendala di sana sini, maklumi karena yang namanya programming mungkin tidak mudah, apalagi dia mengintegrasikan ke server pusat. Tapi mereka sangat responsif. Kalau misalkan ada keluhan, ya, tidak berlarut-larut gitu. Yang penting teman-teman kasih feedback, kasih masukan. Kalau ada kendala, kasih masukan agar mereka juga cepat mengatasinya. Ya, kita saling kontrol. Nah, yang keempat adalah dari sisi bisnis, marketing plan. Bagi teman-teman atau bagi mitra yang nggak mau menjalankan bisnisnya, ya dia nggak perlu mikirin marketing plan ini. Tapi buat orang yang ingin bisnis, ingin punya income jangka panjang, ingin punya nafkah yang terus-menerus tidak putus, perhatikan yang namanya marketing plan ini dibandingkan dengan kompetitor. Ya, yang pertama, kekuatannya apa? Penghitungan bonus jaringan, bonus grup. Kalau di tempat lain hanya setahun atau 12 bulan, jadi ketika teman-teman misalkan bisnis teman-teman dari sekarang sampai setahun itu tidak ada pertumbuhan. Misalkan teman-teman sudah bronze nih, 5 juta kiri, 5 juta kanan. 5 juta kiri, 5 juta kanan. Bronze saja. Nggak tumbuh, nggak kurang. Ya, dia nabung pasif aja 5 juta, 10 juta terus gitu. Ya, dalam grup itu 10 juta. Ya, 5 juta kiri, 5 juta kanan. Terus saja. Nggak nambah, nggak kurang. Kalau di tempat lain, itu hanya dihitung setahun. Ya, bronze startnya hanya setahun. Ketika bulan ke-13, maka omset yang 5 juta kiri, 5 juta kanan itu langsung nol. Ya, harus bentuk lagi baru. Kalau nggak ada pertumbuhan, ya nol. Nggak dapat apa-apa. Paham ya? Nah, kalau Bistar masih punya jangka sampai 3 tahun. Misalkan 5 juta kiri, 5 juta kanan, dia penabung pasif semuanya nih. Ya, omset kita nih penabung pasif semua, 5 juta aja. Kita masih punya peluang mendapatkan income terus-menerus sampai 3 tahun. Bulan 13, bulan ke-15, bulan ke-20, bulan 24, sampai bulan ke-36. Nah, tinggal teman-teman mau jalanin bisnisnya jangka panjang atau tidak. Kalau mau jalanin bisnis jangka panjang, tentunya diduplikasi, diajarkan agar mereka juga melakukan seperti yang kita lakukan. Gitu ya. Itu agar sustainable growth. Jadi pertumbuhan yang terus-menerus. Nggak stuck di situ aja. Tapi paling tidak kalau semalas-malasnya teman, kalau sudah punya omset segitu, merasa cukup, ya nggak nambah, nggak kurang, ya bonusnya masih bisa dapat 36 tahun. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh kompetitor kita. Ya, diingat-ingat, nanti teman-teman boleh copy. Oke. Lagi-lagi kita punya omset real time yang tidak dimiliki oleh kompetitor kita. Ya, ini harus paham teman-teman bahwa kita punya kekuatan yang keren banget yang tidak dimiliki oleh kompetitor. Oke. Nah, yang kelima, tim kerja kita adalah tim kerja bareng, kerja sama, kerja keroyokan.
Ya, dalam masa online ini kita menyediakan fasilitas agar teman-teman bisa memakainya ya tanpa repot. Ya, sebentar. Ini ada yang agak sedikit berisik. Oke, ya. Jadi bisnis kita berjalan semakin cepat terjadi duplikasi kalau terjadi sebentar. Ini agak terganggu. Ya, jadi teman-teman jangan merasa bahwa saya bisa melakukan sendiri. Ya, kerjalah kerja sama, kerja tim, baik kerja dengan line leader, dengan upline, dengan downline, kerja tim. Libatkan mereka, ya, libatkan. Dan mereka pasti mau bantu. Kalau misalkan mereka nggak mau, pasti ada leader lain yang mau bantu, ya. Masih ada leader yang mau membantu. Nggak usah khawatir, nggak usah khawatir takut kerja sendirian, ya. Kita punya kekuatan, Bistar punya budaya kerja tim. Yang penting libatkan mereka. Ya. Nah, dari Bistar sendiri kita menyediakan training-training ya yang nanti juga akan kita rutinkan, termasuk juga yang sebentar lagi kita akan lakukan dalam waktu dekat ini, termasuk training, ya training dan role play, praktek lapangan, ya menghadapi kendala, bagaimana cara presentasi, bagaimana cara mengundang, itu akan kita training. Ya, nah ini ada salah satu bentuk teamwork yang disediakan oleh Bistar. Ya, dan juga nanti Bistar juga akan menyediakan tools-tools yang lengkap, ya sehingga teman-teman siapapun yang penting ikutin aja, ikutin yang dianjurkan, ikutin yang diajarin, nanti timnya akan berjalan dengan secara terduplikasi. Ya. Oke. Bentar ya, oke. Ya, itu ya. Bekerja bareng-bareng, kerja sama. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalkan teman-teman mau konsultasi atau melakukan presentasi bersama-sama, kita ada alatnya. Gitu ya. Nah, oke. Visi dan misi tentunya kalau kita kerja sama-sama, kerja bareng-bareng, selaras ya. Kita harus punya atmosfer yang sangat-sangat padu, sangat-sangat solid sehingga visi dan misi selaras. Kalau misalkan ada yang perlu bantuan, cepat bantu. Ya, kita bantu rame-rame, kita kerja keroyokan. Agar apa? Agar tumbuhnya rame-rame. Ya, ngomong-ngomong, tahun ini kita akan jalan-jalan. Ya, kejar goal. Bisa kita bareng-bareng jalan-jalan dan umroh. Nah, asik kan? Cuma dengan Gold Star aja, dengan 60 juta omset aja, teman-teman udah bisa jalan-jalan gratis. Asik nggak? Ya, ayo kerja bareng-bareng, kerja rame-rame, jangan kerja sendirian. Oke? Kalau kerja rame, tentu pasti percepatannya jauh lebih tinggi ketimbang kerja sendirian. Ya, nah, pilar yang keenam yang paling penting adalah kita, Anda. Kendaraannya sudah, menurut saya excellent, udah keren banget. Ya, kendaraannya bagus banget, modern, udah benar-benar nggak ada yang ngalahin untuk dari sisi kendaraannya. Tinggal masalahnya adalah pilar yang keenam ini, bagaimana dengan Anda? Bagaimana menyikapi peluang ini? Kalau kendaraan sebagus apapun, kalau kitanya tidak punya kemauan untuk belajar, tidak punya kemauan untuk bekerja sama, tidak punya kemauan, ya kendaraan sekeren apapun nggak akan jadi apa-apa. Ya sekedar tontonan aja. Sama dengan Bistar. Bistar sebagus apapun, sekeren apapun pemiliknya, sehebat apapun manajemennya, sebanyak apapun, ya cabangnya, kalau kita nggak mau belajar, kita mau bergerak, ya itu hanya tontonan aja. Ya, jadi semua tergantung dari kita, tergantung dari Anda. Jadi nggak ada arti jika kita tidak bergerak. Oke, itu dulu dari saya tambahannya.
Mungkin ada tanya jawab dulu sebelum kita tutup. Ini mungkin udah terlalu malam, mau dekat lagi sahur. Sudah Ya, mau mungkin sahur. ada tambahan Pak Haris atau Pak Hari atau Pak Samuel? Cukup Pak. Iya. Dari saya cukup. Sudah cukup jelas Pak. Gas ya. Iya, paling ya teman-teman, itu aja Pak. Paling nanti misalnya apa dipikirkan solusinya Pak. Yang Siap. kalau di Jakarta kan susah karena corona ini Pak. Supaya mereka gimana bisa nabungnya gitu. Boleh. Nah, makanya gini, teman-teman, sebetulnya ini momentum bagus buat kita untuk memasarkan, menawarkan Bistar. Kenapa? Ketika mereka kondisinya sedang krisis, untuk menjalankan Bistar menjadi kendala. Ya, kenapa? Karena memang mereka tidak menjalankan bisnisnya dari awal, dia hanya menabung pasif. Sehingga kalau misalkan terjadi masalah dengan income rutin mereka, nah itu kalau misalkan masalah tentunya Bistarnya juga nggak lanjut. Ya, nah makanya bagi teman-teman yang baru masuk diajarkan, mumpung kamu masih punya income, jalankan bisnisnya. Agar satu saat ketika income-nya yang tetap yang dia dapatkan itu bermasalah, Bistarnya sudah bisa mengcover. Ya, jadi ada peluang di balik krisis sebetulnya. Makanya sebelum terjadi masalah, jalankan bisnisnya. Itu. Tapi yang sudah terjadi, yuk kita ajak mereka untuk diskusi. Ya, mereka mau tidak mau dalam krisis apapun jalanin bisnisnya. Karena kalau mereka stuck, mereka nggak bayar premi, kemudian mereka juga nggak jalanin bisnisnya, yang nggak ada solusi buat mereka kan, income-nya stop, perlindungannya stop, sehingga nggak dapat apa-apa. Paling tidak, menjalankan Bistar itu modalnya apa? Daftar nama. Kita ajarin nanti bagaimana cara bikin daftar namanya. Ya, ini kita akan ada training juga teman-teman bagaimana cara bikin daftar nama yang seperti ada di STBS, tapi lebih detail lagi. Kita praktek langsung. Ya, bagaimana cara bikin daftar namanya, nanti kita akan ada training khusus untuk bikin daftar nama, prospecting, dan cara mengundang, termasuk juga cara presentasi. Itu kita role play, latihan. Ya, buat teman-teman member baru, nanti kita akan training. Gitu ya. Itu Pak Samuel. Iya Pak. Ya, kita cari solusi. Coba diskusi dengan mereka ajak untuk diskusi seperti ini. Ya, bertemu secara online, yuk kita cari konsultasi. Pasti ada solusi. Yang penting dia mau konsultasi. Jangan berhenti, jangan stuck. Kalau stuck, malah nggak ada solusi sama sekali. Income-nya nggak jalan, bisnisnya belum dijalankan. Sehingga apa yang didapat? Ya, mau tidak mau, jalankan bisnisnya. Peluangnya adalah jalani bisnisnya. Bistar memberikan fasilitas yang luar biasa, peluang yang luar biasa, tinggal lakukan aja. Nanti kita bantu. Ya, gitu ya teman-teman ya. Iya Pak. Ya, ada lagi mungkin diskusi yang lain? Mungkin saya tunggu jadwal untuk presentasi per grup dulu, ya. Tapi yang melakukan presentasi adalah teman-teman. Nah, sebelum melakukan presentasi kita akan ada role play dulu, ya. Role play di antara para leader. Nanti presenternya siapa? Nanti mungkin saya tunjuk pakai HP aja, ya. Nah, nanti di situ akan ada pendampingan sehingga begitu on air di audience secara umum teman-teman udah tahu ya apa yang mesti dilakukan. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Mungkin ini udah jam 10. Bu Vera ada pertanyaan, Bu Vera. Di sini ada Bu Ervayanti, ada Bu Vera juga. Bu Vera di dekat Bandara Soekarno-Hatta situ, Neglasari ya. Ya Bu Vera, apa kabar? Vera ada pertanyaan, Bu Vera. Vera. Speakernya nggak diklik dia tuh. Tapi ngikutin dari tadi. Oke. Mungkin ada Pak Tono tambahan, ada pertanyaan, Pak Tono. Bukan baru? Cukup Pak. Sementara yang Cukup, masih teman-teman ya ayo terus kita rapatkan barisan, kuatkan apa ya tekad untuk ya sampai akhir tahun ini harus ada posisi dan income yang bergengsi lah. Yang harus ada di grup ini harus bisa berangkat ke luar negeri bareng lah. Ayolah. Amin. Ya. Ngomong-ngomong yang pasti jalan-jalan ini ada sudah banyak nih. Yang pasti jalan-jalan ada Pak Haris, ada Bu Lili, ada Pak Samuel, ada Pak Hari. Silo,
ya, yang sudah pasti dapat jalan-jalan dan umroh. Asik kan? Asik banget, Pak. Ayo Pak Agun, Pak Tapi- Dedi. Tapi masih lagi, ada Pak waktu. Dedi. Ayo Pak Dedi, kita bantu Pak Dedi. Tapi Ya, masih ada waktu, ada waktu. teman-teman. Masih ada waktu ya. Kita sangat Sepanjang waktunya. ya, masih panjang. Sepanjang. Nanti kalau misalkan ada, waduh saya dikit lagi nih, ya kita undurlah sebulan lagi, nggak apa-apa gitu. Sangat enak. Ayo ibu-ibunya dong, masa saya sendiri cewek. Tuh, Bu Lili, Bu Ci Lili ini udah gold star ya, Bu Erva sama Cik Vera. Ayo, Ya, Ayo, temenin. Bu. dan Bu Vera pasti bisa. Di sini Supaya ada saya ada seorang ibu rumah temennya tangga nih. yang bisa capai posisi gold tuh. Bu Ervayanti sama Ya, Bu kita- Vera pasti bisa. Cik Vera, ayo Cik Vera. Semangat, Pasti semangat. bisa, Bu. Ayo semangat. Ya, harus. Ini Cuma 60 juta kok. Palembang harus muncul gold star ini Palembang, ayo. Insyaallah, insyaallah. Pak Tono. Amin, amin. Harus Pak Tono ya. Semangat Pak Tono. Ya, silakan. Ya. Pak Ali juga tuh dikit lagi Pak Ali, ayo. Pak Ali Gold udah keluar, Pak. starnya. Ali udah keluar, Pak Ali. Udah pamitan. Ini masih ada di saya. Oh, masih ada? Masih ada. Oh, di sini Dia, mau pamit dia dia. paling masih dia masih dengerin mungkin hanya kameranya Oke. aja. Oke. Nah, teman-teman, di dalam sesi impian yang saya lakukan di STBS pertama kali di Jakarta itu, penting untuk visualisasi impian kita. Ya. Teman-teman nih punya impian apa sih yang paling kuat? Nah, impian yang paling kuat itu adalah impian yang abadi. Ya, impian yang abadi itu apa? Impian didasari atas cinta kasih, sayang. Ya, bukan impian yang karena sesaat ikut-ikutan atau impian yang karena dendam, bukan. Kalau impian sesaat dan dendam misalnya ikut-ikutan itu bisa hilang. Tapi kalau didasari oleh cinta kasih itu bisa abadi dan itu kuat banget. Contohnya apa? Contohnya kalau misalkan teman-teman ingin menyekolahkan anak, ingin membahagiakan keluarga, itu berdasarkan cinta kasih yang sangat abadi yang tidak akan pernah putus. Lakukanlah itu. Kalau teman-teman ingin mengajak keluarga jalan-jalan ke luar negeri, bikin paspor dari sekarang. Bikin paspor, yang nggak punya bikin paspor, terus tempel di kaca rias agar apa tiap hari kelihatan, sehingga itu mengikat kita bahwa saya harus gold star minimal. Ya, Yes. itu impian yang tervisualisasi, ya itu penting banget. Afirmasi setiap hari sehingga itu menjadi doa. Ya, kalau doa kita setiap hari terus dilakukan itu insya Allah dikabulkan. Ya, amin. Amin, amin. Sampai sini ada pertanyaan? Itu Halo, halo Pak. Halo, Assalamualaikum. Halo Pak. Waalaikumsalam. Halo, siapa ya? Ya, Waalaikumsalam. Ah. Ya. Kenalin, Bu. Ini ya kenalin saya Ervayanti dari Pekanbaru ya Pak ya. ya Bu Erva. Ini saya mau tanya nih, ya kan karena saya juga Ya. sering bawel nih sama Pak Hari karena belum terlalu paham ya sistemnya. Jadi saya sering gangguin Pak Hari itu buat nanya-nanya Ya. terus, ya kan? Ya. Nah, Ya, Pak saya Hari mau memang nanya ini nih. digangguin. Nah, jadi saya pengen nanya begini loh Pak. Seandainya ini saya ya udah di bronze, tapi saya tidak aktif. Sementara jaringan Ya. saya sudah, saya mau menuju bronze, tapi saya sendiri tidak aktif. Ya. Jaringan saya kiri kanan udah bronze gitu. Apakah Ya. apakah saya bisa mendapatkan bonus bronze itu? Ya, gini. Sementara saya jawab tidak ya. nabung-nabung lagi, itu maksudnya. Oke. Oh, kalau syarat untuk mendapatkan bonus itu harus nabung, Bu. Hmm, Itu syarat. Ya. Walaupun Ibu ada tunggakan. ya. Paham ya? Misalkan nih, Ibu lupa atau telat bayar sehingga bulan kemarin nggak bayar. Padahal Ibu punya hak bonus kan? Iya. Artinya ada omset kiri, ada omset kanan, itu udah pasti dapat bonus, ada bonusnya. Ya, bonus Ah, yang bonus unit yang Ibu dapat gitu loh. Udah pasti kalau misalkan ada omset di kiri dan kanan, ada penabungnya, yang kiri yang kanan masih ada yang nabung, itu pasti dapat bonus. Tapi karena Ibu tidak bayar, tidak nabung, maka hak bonusnya hangus. Oh, berarti intinya kita harus aktif ya Pak ya? Harus aktif. Kalau ingin mendapatkan hak bonus gitu. Iya, iya. Minimal nabungnya Bu, nabung harus tetap terus
nggak boleh bolong. Kalau mau kita berhak atas bonus, kita sendiri pribadi harus tetap bayar. Ya, itu dari hak bonus. Nah, teman-teman bedakan antara hak asuransi atau hak daripada manfaat produk dengan bonus bisnis. Kalau bisnis itu baru bayar sekalipun, walaupun ada tunggakan beberapa bulan, itu bonusnya akan keluar pada bulan saat dia bayar, di bulan dia bayar. Kalau yang dia nggak bayar, dia nggak dapat, hangus, ya. Bukan diakumulasi, tapi hangus. Nah, tapi berbeda dengan produk, berbeda dengan perlindungan, ya, manfaat badal haji, manfaat tunjangan nafkah yang setiap bulan, juga ya itu badal haji dan perlindungan nafkah itu tidak bisa klaim kalau ada tunggakan 1 bulan pun. Jadi jangan salah persepsi, jangan salah memasarkan, jangan salah menjelaskan. Jadi nanti kalau misalkan dia udah nggak bayar 2 bulan, terjadi musibah, kemudian dia klaim, itu tidak berhak. Nah, itu yang dinamakan dengan polis inaktif atau polisnya tidak aktif. Yang berbeda antara bonus bisnis dengan hak daripada klaim. Ya, nah ini sebetulnya berlaku di semua asuransi dan berlaku di AAJI. Yang bernama di AAJI itu berlaku. Kalau terjadi tunggakan 1 bulan saja, terjadi musibah, maka hak klaimnya hilang. Jadi jangan salahkan perusahaan kalau nggak dibayar. Ya, nah makanya nanti perusahaan akan sekarang ini udah mulai ada email. Kalau misalkan ada tunggakan, dia akan kasih tahu nih bulan apa yang belum dibayar, itu ada di email. Ya, itu dikirim email dari Bhinneka Life bahwa kita belum bayar. Nah, sebaiknya agar proteksinya akan ada, ya, tetap aktif, tetap bisa punya hak klaim, maka jangan ada yang bolong, jangan ada tunggakan, gitu ya. Itu dari sisi manfaat produk. Tapi berbeda dengan bonus, bonus itu walaupun ada tunggakan beberapa bulan, bayar sekali aja, maka bonus bulan itu akan diterima. Tapi hanya bulan itu, ya. Kalau bulan depan bayar lagi, dapat. Itu Bu Erva, ya. Jadi jangan sampai salah penjelasan nih. Ya. Terus pertanyaannya ada lagi yang lain? Oke. Ini karena sudah larut, sebentar lagi mau sahur. Ada tambahan dari Pak Haris Susilo sama Pak Haris barangkali, atau Bu Lili, Pak Sam yang sudah saya cukup Pak. Jalan-jalan. Iya, saya cukup dulu. Cukup ya? Ya cukup Pak. Teman-teman, itu materi-materi itu semua bisa di-share, bisa dibagi. Ya. Yang penting fokus pada kekuatan, fokus pada kelebihan. Jangan menjelekkan produk orang lain, jangan menjatuhkan bisnis orang lain. Carilah teman, jadikanlah musuh sebagai lawan, jangan musuh sebagai lawan. Ya, harus dibalik. Mindset kita adalah kompetitor, dia adalah prospek kita. Satu saat dia punya masalah, dia pasti cari kita. Brandinglah yang baik. Siap, teman-teman? Siap. Ya? Oke. Siap. Kita nggak stop di sini, kita ada meeting nanti lanjutan, ya, termasuk juga training role play, latihan. Teman-teman siapin aja tim yang solid, tim yang benar-benar bisa membuat kita jalan berjangka panjang dan jalan kencang, sehingga teman-teman mendapatkan kesejahteraan yang benar-benar berjangka panjang. Ya, kita bisa jalan rame-rame, beribadah rame-rame, semuanya serba berjamaah. Asik? Boleh share video, Pak? Oh, boleh, silakan. Cuma nggak ada suaranya, Pak, kalau di HP. Coba, Pak. Masa ya? Iya, kalau di HP itu kelemahannya dia nggak bisa bersuara. Tapi coba gitu? coba. Aduh, Share. Ya. sayang banget Kalau pakai laptop bisa. Tapi kalau pakai HP saya belum dapat menu yang bisa. Dicoba dulu Pak. Suara. Nanti kalau boleh. ini baru nggak bisa. Ya, coba Pak Hali di style dulu videonya. Kenapa ini nggak bisa ya saya ya? Keluar nggak Pak layar saya? Layarnya keluar Pak. Layar keluar. Keluar ya? Oke, saya coba. Saya mau share video nih. Tapi kalau suaranya nggak keluar gimana sih? Mesti pakai laptop Pak kalau mau keluar suara. Saya belum ketemu itu. Kayaknya memang. Ini suara saya keluar. Ini suara keluar nggak? Nah, ya. Keluar nggak teman-teman? Suara keluar. Bukan suara ini, suara video. Bisa mute.
Nggak keluar Pak Hari. Nggak keluar suaranya. Iya, suaranya nggak bisa. Ya, Harus halo pakai Tante. laptop kalau ya teman-teman kalau mau share video atau yang Ya. ada suaranya itu harus pakai laptop. Nggak keluar ya? Kalau pakai Nggak laptop, keluar, ya? Iya. ini yang biasa saya setel di beberapa pertemuan. Ini penting untuk menggambarkan kekuatan daripada tim, kekuatan daripada leadership, kekuatan daripada mentor. Oke. So, Coach, how strong is Westview this year? A lot stronger than we are. You already written Friday night down as a loss, Brock? Well, not if I know we could beat them. Come here, Brock. You too, Jeremy. What, am I in trouble now? Not yet. I want to see you do the death crawl again, except I want to see your absolute best. What, you want me to go to the 30? I think you can go the 50. 50. I can go to the 50 if nobody's on my back. I think you can do it with Jeremy on your back. But even if you can, I want you to promise me you're going to do your best. All right. Your best. Okay. You going to give me your best? I'm going to give you my best. All right, one more thing. I want you to do it blindfolded. Why? Because I want you giving up at a certain point when you could go further. Get down. Jeremy, get on his back. Now get a good tight hold, Jeremy. All right. Let's go, Brock. Keep your knees off the ground, just your hands and feet. There you go. A little bit left. A little bit left. I bet he does. There you go. Show me good effort. That way, Brock. You keep coming. There you go. It's a good start. A little bit left. A little bit left. There you go, Brock. Good strength. That's it, Brock. That's it. Not at the 20 yet? Forget the 20. You give me your best. You keep going. That's it. No, don't stop, Brock. You got more in you than that. I ain't done. Just resting a second. You got to keep moving. Let's keep moving. Let's go. Don't quit till you got nothing left. There you go. Keep moving. Keep moving. Keep moving, Brock. That's it. You keep driving. Keep your knees off the ground. Keep driving it. Your very best. Your very best. Your very best. Keep moving, Brock. That's it. That's it. That's it. Keep going. Don't quit on me. Keep going. Keep driving it. Keep your knees off the ground. That's it. Your very best. Don't quit on me. Your very best. Keep driving. Keep driving. There you go. There you go. That's it. You keep driving. Keep your knees off the ground. Keep driving it. Don't quit till you got nothing left. Keep moving, Brock. That's it. That's it. That's it. Keep going. I want everything you got. Come on, keep going. It hurts. Don't quit on me. Your very best. Keep driving. Keep driving. There you go. There you go. He's heavy. I know he's heavy. I'm bad at strength. Then you negotiate with your body to find more strength, but don't you give up on me, Brock. You keep going, you hear me? You keep going, you're doing good. You keep going. You not quit on me. You keep going. It hurts. I know it hurts. You keep going. You keep going. It's all hard from here. 30 more steps. You keep going, Brock. Come on. Keep going. Burn. And let it burn. It's burning. It's all hard. You keep going, Brock. Come on. Come on. Keep going. You promised me your best. Your best. Don't stop. Keep going. Too hard. It's not too hard. You keep going. Come on, Brock. Give me more. Give me more. Keep going. 20 more steps. 20 more. Keep going, Brock. Give me your best. Don't quit. No. Keep going. Keep going. Keep going. Don't quit. Don't quit. Don't quit. Brock Kelly, you don't quit. Keep going. Keep going. Go, Brock Kelly. You don't quit on me. No, you keep going. You keep going. Go, Brock. 10 more steps.
10 more! 10 more! 10 more! Keep going! Don't quit! Give me more! You can! You can! 5 more! 5 more! Come on, Brock! Come on! Don't quit! Don't quit! Come on, Brock! 2 more! 1 more! Look up, Brock. You're in the end zone. Brock, you are the most influential player on this team. If you walk around defeated, so will they. Don't tell me you can't give me more than what I've been seeing. You just carried a 140-pound man across this whole field on your arms. Brock, I need you. God's gifted you with the ability of leadership. Don't waste it. Oke, ya. Ini menurut saya video yang sangat bagus, menginspirasi betapa kekuatan daripada mentoring, kekuatan daripada leadership. Tadi lihat bahwa timnya, terutama ketua timnya itu pesimis, negatif. Dia berpikiran, nggak mungkinlah mengalahkan lawannya yang sebentar lagi dia akan hadapi gitu. Dan apa yang dilakukan oleh pelatih bahwa dia menguji bahwa pikiran dia itu salah, mindsetnya udah salah. Ketika mindset salah, maka dirubah. Kekuatan, kelemahan menjadi kekuatannya dia. Bayangin si Brock tadi, dia hanya menganggap bahwa dirinya paling mampu cuma 25/4 lapangan rugby, ya. Dan dia maksimal paling 50. Tapi apa yang terjadi? Kekuatan daripada mentor, kekuatan daripada memberikan motivasi kepada timnya, sehingga si Brock ini yang tadinya pesimis, dia bisa mampu mencapai di ujung lapangan, bukan hanya 50, bukan hanya setengah, tapi 100 meter dia bisa lalui dengan kekuatan dia menggendong temannya. Yang dibilang tanpa menggendong aja paling 50, tapi dia dengan menggendong sampai ujung. Nah, inilah kekuatan. Jadi kekuatan daripada mentoring. Jadilah mentor yang baik, ya. Jadi teman-teman, kalau misalkan ada tim yang lemah, yuk kita bangkitkan lagi bahwa masih banyak harapan, masih banyak asa bahwa yang dipikirkan itu yang salah. Ubah mindset negatif menjadi positif. Itulah leadership, ya. Contoh yang tadi bagus banget. Jadi kita kalau ingin membentuk tim kerja yang baik, teamwork yang baik, maka kita harus menjadi mentor yang baik untuk tim kita juga. Itu ya. Oke, teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan lagi? Ya. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Ya, saya tunggu jadwal dari teman-teman untuk DBI lokal atau BBI khusus. Ya, tidak harus nasional. Itu speakernya masih dimatikan, Pak. Mute kayaknya semuanya di-mute itu. Di-mute ya. Enggak, dibuka, udah, Pak. saya unmute. Enggak dibuka. Saya enggak. Udah saya buka, ya. Punya Pak Agun, punya ya lah, Bu Erva, punya mungkin diklik aja, tinggal diklik. Mungkin di mute sendiri, Pak. Oh, di mute sendiri ya. Oke. Ya. Oke. Jadi mulai dari sekarang bangunlah tim yang solid, jadilah mentor yang baik, jadilah tim kerja yang baik. Pesan saya yang terakhir adalah menjadi tim kerja yang baik. Tim yang kerja yang baik itu syaratnya ada 4. Yang pertama adalah edifikasi, yang kedua konsultasi, yang ketiga duplikasi, yang keempat belajar. Terus belajar, jangan pernah berhenti. Ya, edifikasi ini saling menghargai, saling respect. Kita menghargai perusahaan, kita menghargai upline, kita menghargai downline. Mudahlah menghargai, mudahlah menyanjung. Jangan kalau misalkan dia sedang lagi galau, kita malah menjatuhkannya. Ya, jadilah mentor yang baik, jadilah mentor sebagai teman, sebagai orang tua. Dia juga menjadi keluarga yang baik, sehingga hubungan kita bukan hanya di bisnis ini aja. Ya, nah itu edifikasi. Mudahlah menyanjung, mudahlah menghargai. Yang kedua ini adalah
konsultasi. Jangan pernah merasa bahwa kita bisa. Jangan pernah kita punya bahwa kita lebih tahu. Ya, kita belajar dari mana aja, dari downline kita, dari mitra yang lain kita, dari upline, dari leader. Ya, kita belajar. Ya, konsultasi dengan mereka. Ya, karena ilmu itu bisa datang dari mana aja. Ya. Ketiga, duplikasi. Bisnis kita bisa besar dengan adanya duplikasi. Tanpa duplikasi, bisnis kita nggak kemana-mana. Dan yang keempat, jangan pernah merasa sudah matang. Selalulah merasa hijau, sehingga kita menjadi teachable. Orang yang terus belajar dari siapapun, kapanpun, dimanapun. Oke, dari saya tutup. Kita ketemu, saya tunggu jadwalnya, dan kita akan ada training lanjutan, yaitu role play bagi tim yang baru. Leadership dan juga meeting leaders ini akan kita rutinkan setiap hari Kamis. Kamis depan kita ada leaders meeting lagi. Silakan undang leaders-leaders yang menurut teman-teman bagus ya untuk menjadi kandidat leaders ke depan. Dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dalam waktu 5 hitungan. 5. Buat semuanya, tetap semangat. Ya. Tes. 5, 4, Semangat. 3, 2, 1. Semangat. Sukses untuk semua. Yuk, Cipera, semangat. Ramli.